Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zian Fahri Syahansyah, Prodi Teknologi dan Informatika, jurusan S1 Sistem Informasi, Universitas Dinamika. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah Yonova Asari dari Prodi Teknologi dan Informatika, jurusan S1 Sistem Informasi, Universitas Dinamika. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tentang penjelasan pohon biner. Yang pertama yaitu konsep pohon biner. Apa itu konsep pohon biner? Dan pohon biner adalah struktur data hierarkis yang terdiri dari simpul-simpul yang saling terhubung melalui topi. Setiap simpul dalam pohon biner memiliki paling banyak dua anak yang umumnya disebut sebagai anak kiri dan anak kanan. Konsep pohon biner ini didasarkan pada konsep struktur pohon dalam matematika. Dalam pohon biner terdapat simpul khusus yang disebut sebagai akar atau disebut dengan root. Dari akar terdapat jalur yang menghubungkan setiap simpul dengan simpul anaknya sampai pada simpul daun atau disebut leaf yang tidak memiliki anak. Sifat khas dari pohon biner itu adalah struktur dua cabang yang dimiliki setiap simpul kiri dan simpul kanan, mewakili bagian-bagian yang berbeda dari struktur data yang disimpan dalam pohon biner. Biasanya simpul anak kiri ini memiliki nilai yang lebih kecil daripada simpul induknya, sedangkan simpul anak kanan memiliki nilai yang lebih besar. Ini dikenal sebagai sifat urutan bentuk pohon biner yang memiliki banyak penggunaan dalam pemrograman algoritma, yaitu contohnya yang pertama, pohon pencarian biner. Pohon pencarian biner ini digunakan untuk menyimpan data terurut secara efisien. Pada pohon pencarian biner ini, data yang lebih kecil ditempatkan di anak kiri, sedangkan data yang lebih besar ditempatkan di anak kanan. Ini dapat memungkinkan pencarian data dengan kompleksitas waktu yang efisien. Yang kedua, representasi struktur data hierarkis. Pohon biner yang satu ini digunakan untuk merepresentasikan struktur data hierarkis seperti struktur direktori pada sistem operasi, pengurai sintaks pada kompilator, atau struktur keluarga dalam genealogi. Yang ketiga, algoritma pemrosesan pohon. Pohon biner ini dijelajahi menggunakan algoritma pemrosesan pohon seperti pre-order, in-order, dan post-order traversal. Algoritma ini dapat memungkinkan kita untuk mengunjungi setiap simpul dalam pohon dan melakukan operasi tertentu. Selanjutnya yaitu cara membuat pohon biner. Untuk membuat pohon biner ini, dari pohon yang bukan pohon biner perlu dilakukan transformasi atau pengubahan struktur pohon tersebut. Pengubahan ini tujuannya untuk memenuhi sifat-sifat pohon biner, yaitu setiap simpul memiliki paling banyak dua anak. Berikut ini adalah beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mengubah pohon yang bukan pohon biner menjadi pohon biner, yaitu yang pertama, trimming atau disebut dengan pemangkasan. Dalam pendekatan ini, simpul-simpul tambahan yang melebihi dua anak atau setiap simpul dihapus. Contohnya, jika sebuah simpul memiliki lebih dari dua anak, maka salah satu anak tersebut dapat dipilih dan anak lainnya dipindahkan ke simpul-simpul anak yang baru. Dan hal ini dilakukan secara berulang sampai setiap simpul memiliki paling banyak dua anak. Namun, pendekatan ini dapat mengubah struktur asli pohon dan informasi pada simpul yang dihapus dapat hilang. Yang kedua, representasi dengan penggandaan simpul. Pendekatan ini melibatkan penggandaan simpul-simpul dalam pohon yang bukan pohon biner. Jika sebuah simpul memiliki lebih dari dua anak, maka simpul tersebut digandakan anak-anak yang berlebihan dipindahkan ke simpul-simpul anak yang baru. Contohnya, jika sebuah simpul memiliki
Jika anak, maka simbol tersebut digandakan menjadi dua simbol dengan dua anak masing-masing. Dalam pendekatan ini, mempertahankan struktur asli pohon, tapi memerlukan penyimpanan tambahan untuk menampung simbol-simbol baru. Dan terakhir, konversi menggunakan urutan transversal. Dalam pendekatan ini melibatkan penggunaan urutan transversal untuk mengunjungi setiap simbol pada pohon yang bukan pohon biner, dan kemudian merekonstruksi pohon biner dari hasil transversal tersebut. Misalnya, dengan menggunakan in order transversal, kita dapat mengumpulkan semua simbol ke sebuah daftar, kemudian membangun pohon biner baru berdasarkan urutan tersebut. Dalam proses ini memerlukan perencanaan dan pengorganisasian yang baik untuk memastikan informasi pohon yang asli tidak hilang selama proses konversi. Izin ganti penjuara, lanjut yaitu ada beberapa dari yang penting, yaitu tentang notasi pre-order, in-order, dan post-order serta reversal pohon biner. Reversal adalah proses kunjungan dalam pohon biner dengan setiap simpul hanya dikunjungi tepat satu kali. Tiga kegiatan yang terdapat dalam reversal pohon biner adalah: 1. Mengunjungi simpul akar, 2. Melakukan traversal sub pohon kiri, dan yang terakhir adalah melakukan traversal sub pohon kanan. Terdapat 3 macam traversal pohon biner, yaitu nomor 1, traversal pre-order. Pada metode ini, penelusuran dimulai dari akar pohon, diikuti dengan penelusuran anak kiri dan anak kanan secara rekursif. Pre-order traversal berguna untuk mengekspor struktur pohon dan dapat digunakan untuk merekonstruksi pohon. Ini bentuk sederhana dari alur tersebut, yaitu yang pertama adalah kunjungi simpul akar, yang kedua lakukan traversal di sub pohon kiri, dan yang terakhir adalah lakukan traversal di sub pohon kanan. Bisa kita lihat contohnya. Yang pertama adalah kunjungi simpul akar. Jadi simpul akar dimulai dengan F ini. Dan yang kedua adalah lakukan traversal di sub pohon kiri. Jadi arah ke sub pohon kiri yaitu ke A. Dan yang terakhir adalah lakukan traversal di sub pohon kanan. Jadi outputnya yaitu di sub pohon kanan yaitu G. Jadi alurnya yaitu F, B, B, A, C, E, G. Output di G yaitu sub pohon kanan. Lanjut yaitu yang kedua adalah traversal in order. Dalam metode ini, penelusuran dilakukan dengan memeriksa simpul anak kiri terlebih dahulu, kemudian simpul akar, dan yang terakhir adalah simpul anak kanan secara rekursif. Jika diterapkan pada pohon pencarian biner, metode ini sering digunakan dalam aplikasi seperti mencari elemen tertentu dalam pohon. Ini bentuk sederhana dari alurnya, yaitu nomor 1 adalah lakukan traversal di sub pohon kiri, dan yang selanjutnya adalah kunjungi simpul akar, dan yang terakhir lakukan traversal di sub pohon kanan. Jadi dalam proses traversal in order ini kita awali dengan di sub pohon kiri, yaitu yang A ini sub pohon kiri. Lalu yang kedua adalah kunjungi simpul akar di F, dan outputnya yaitu di sub pohon kanan, berarti di G. Jadi alurnya yaitu A, B, C, D, E, F simpul akar, dan yang terakhir adalah outputnya G sub pohon kanan. Lanjut, nomor 3 yang terakhir adalah traversal post order. Dalam metode ini, penelusuran dimulai dengan memeriksa anak kiri terlebih dahulu, diikuti dengan anak kanan, dan terakhir simpul akar secara rekursif. Metode penelusuran ini dapat diimplementasikan dengan menggunakan rekursi atau menggunakan pendekatan non-rekursif dengan menggunakan start. Pada setiap metode penelusuran, setiap simpul hanya akan dikunjungi tepat satu kali. Ini bentuk sederhana dari alur post order, yaitu yang pertama adalah lakukan traversal sub pohon kiri, dan yang kedua adalah lakukan traversal di sub pohon kanan, dan yang terakhir menjadi outputnya adalah kunjungi simpul akar. Jadi di sini dijelaskan bahwa yang pertama kita mulai dari di sub pohon kiri, yaitu di A, dan yang kedua adalah di sub pohon kanan di G, dan yang terakhir adalah kunjungi simpul akar. Jadi output berada di F. Jadi alurnya
A, C, B, E, D, G. G menjadi sub pohon kanan, dan yang terakhir menjadi output adalah simpul akar, yaitu F. Jadi A, C, B, E, D, G, F. Sekian, terima kasih penjelasan dari kami. Kami minta maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.